Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki paripurna pertama sesuai dengan Juklak 5 2016, sebelum terbentuknya pimpinan sidang definitif, pimpinan sementara dipimpin oleh DPD Partai Golkar. Untuk itu kami mohon pada beliau Pak Budi selaku Ketua DPD Partai Golkar dan saya sendiri mewakili unsur sekretaris dan Bu Tohar mewakili selaku wakil bendahara. Kami mohon bisa duduk di depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tugas pimpinan sementara dan merujuk pada Juklak 5 2016, tugasnya adalah pertama mengesahkan jadwal acara, yang kedua mengesahkan tata tertib, yang ketiga adalah pemilihan pimpinan Musda Kabupaten Demak. Ada 3 itu untuk tugas pimpinan sementara. Untuk itu sebelum kami mulai, marilah acara ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama beliau dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, sekali lagi kami mohon maaf karena materi terbatas. Yang bisa kami bagikan adalah yaitu yang punya hak suara. Untuk itu sesuai dengan tugas kami, yaitu mengesahkan jadwal acara. Untuk jadwal acara ini yang sudah Bapak Ibu terima, apakah bisa diterima? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, pimpinan DPD 1 Partai Golkar Jawa Tengah yang saya hormati juga, teman-teman peserta tanda petik Musda yang saya juga hormati. Saya ingin menyampaikan pimpinan bahwa saya mendapatkan undangan kemarin untuk menghadiri Musda ke-9 Partai Golkar. Seperti tadi sudah disampaikan oleh teman panitia dan juga Ketua DPD Partai Golkar Pak Haji Budi Ahmadi, bahwa kita untuk mengedepankan ADRT dan lain sebagainya, peraturan organisasi dan lain-lain yang berlaku di organisasi ini. Untuk itu saya ingin pertemuan yang ingin disebut Musda ini juga mengedepankan hal-hal tersebut, karena seperti yang tercantum di Juklak yang dibuat oleh DPP Partai Golkar, untuk musyawarah-musyawarah yang diadakan baik di semua tingkatan itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Untuk itu karena saya belum pernah merasa kelibatan proses itu, maka maaf saya mempertanyakan pertemuan sore ini apakah layak untuk disebut Musda atau tidak. Karena pada Juklak Jaknuni sudah jelas bahwa Musda itu tahapannya ini, persiapannya ini, harus dipersiapkan sekian itu, dan itu tidak pernah dilakukan bersama-sama dengan kita yang merasa sebagai anggota DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Demak. Untuk itu saya kira seharusnya kita mundur lagi ke belakang untuk memulai lagi tertib, tanda petik tadi perintah dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak. Jangan sampai lagi nanti ke depan hal-hal yang terjadi di ruangan ini dipermasalahkan hasil-hasil yang sudah dihasilkan. Karena apa? Bahwa legal standingnya pertemuan pagi ini yang mundur sampai sore ini tidak ada. Karena itu ini bukan sebuah PT Golkar, tapi ini Musda Partai Golkar harus digagas bersama-sama pengurus Golkar Kabupaten Demak.
tidak bisa digagas oleh beberapa orang yang kemudian menunjuk karena saya setelah mengecek di mana-mana di partai ini, di ruangan ini juga tidak pernah ada rapat pembentukan panitia, di DPD 1 tidak pernah ada, di kuburan Bang juga tidak pernah ada rapat ketua Golkar untuk memilih panitia Golkar Kepano. Untuk itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka saya ingin minta pendapat dari pimpinan termasuk referensi dari DPP Partai Golkar Pak Kiai Haji Nur Ahmad dan Pak Kiai Haji Iqbal Wibisono untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana posisi ini. Karena apa? Bukan itu saja yang tidak ditaati dalam pertemuan sore ini. ADART sampean tahu semua, untuk membuat ADAR itu membutuhkan uang ratusan miliar. Sampai berantem di mana-mana, di Ancol kita berantem, di Bali kita berantem. Sore ini kok mau berantem lagi, apa nggak capek sampai? Untuk itu jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Ayo kita bicara yang baik-baik, menentukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi ini. Seperti saya ketahui juga bahwa ada surat edaran dari DPD 1 Partai Golkar untuk tidak melaksanakan pergantian pengurus menjelang musyawarah daerah, tapi ternyata ada pergantian pengurus yang terjadi di lingkungan DPD 2 Partai Golkar. Sambil contoh beberapa PK pimpinan kecamatan yang direorganisasi, termasuk juga beberapa ormas dan sayap yang nyata-nyata itu sudah bertentangan dengan surat edaran dari DPD 1 Partai Golkar. Saya pikir itu, maka untuk saat ini saya pikir kita tidak perlu meneruskan musyawarah ini karena ini tidak punya dasar hukum. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Siswanto minta penjelasan kepada pimpinan sidang. Perlu kami jelaskan karena kebetulan ini ada wasitnya, yaitu dari DPD Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, DPD Partai Golkar tanggal 10 Juli sudah mengadakan rapat. Yang diundang adalah pengurus. Kemudian karena tadi disampaikan oleh Mas Siswanto bahwa sesuai dengan Juklak ada tahapan-tahapan, maunya DPD Partai Golkar itu tanggal 25 Juli. Namun karena yang menentukan tanggal adalah Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tanggal 20 Juli. Jadi kami itu sudah menempati adalah tahapan-tahapan yang panjenengan sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, masalah surat edaran dari DPD Provinsi Jawa Tengah. Karena di situ memang ada terkecuali meninggal dunia dan mengundurkan diri, dan pemahaman kami terus terang, yang namanya diberhentikan itu tidak hanya meninggal dunia dan mengundurkan diri, ada sebab lain. Itu pemahaman kami. Kalau nanti apapun yang terjadi, pengarahan dari Jawa Tengah, kami mengikuti. Dan ternyata kami kemarin sudah dipanggil oleh Jawa Tengah, diverifikasi bahwa yang dipermasalahkan kemarin adalah 4 kecamatan, yang 2 Karanganyar dan Bonang dikembalikan, dan yang Kebon Agung dan Guntur diakui. Ini ada SK-nya sudah kami serahkan kepada beliau Pak Iqbal dan beliau Pak Soleh. Itu penjelasan kami. Namun toh kami tidak bisa memuaskan jawaban panjenengan, namun karena bagaimanapun juga ini adalah ada beliau-beliau yang ada dari provinsi, ya nanti biar beliau dari provinsi yang memverifikasi. Dalam hal ini yang punya hak suara. Terima kasih, bisa diterima? Belum, Pak, interupsi dulu, terus dulu. Monggo. Jadi yang pertama adalah soal legalitas pertemuan ini. Tadi Pak Marjo menjawab ada rapat tanggal 10 Juli. Ya, kan? 10 Juli. Oke. Ini memang tertara struktural, tapi bagi saya ini bisa dipertanyakan. Saya mohon bukti. Jadi ada saudara kawan-kawan kita yang tertera di dalam rapat pengurus harian itu tidak diundang di dalam rapat ini. Ini jelas bahwa Juklak kita itu mengatakan bahwa ada tahapan-tahapan untuk penyelenggaraan musda. Jadi intinya Pak Warjo,
bahwa kepanitiaan ini harus melalui sebuah rapat. Kalau tadi dijawab ada rapat, ada beberapa yang tidak diundang, ya kan? Ya. Ada beberapa yang tidak diundang, maka hasil dari keputusan rapat ini secara otomatis kurang benar. Itu menurut pendapat saya. Ya. Untuk itu, jadi saya minta Pak Tris ini, saudara Pak Trisno, ya, maju. Kamu itu ketua OKK. Sebentar, Pak Tris, sebentar. Bentar, begini. Sebentar. Permasalahan ini sudah keliru semua. Permasalahan sudah keliru semua. Jadi masalah ini tahapan-tahapan dan pengurus memang harus dijalankan semuanya. Tapi tidak ada itu. Saya selaku OKK pun tidak ada yang dimanggil. Pengurus lainnya tidak ada. Artinya ini tidak sah. Saudara Warjo, kamu jangan memutarbalikkan fakta mengenai ADART dan Juklak. Saudara Warjo, kamu selama ini telah mengaku sebagai sekretaris terus. Jawa Tengah, saya mohon Jawa Tengah dengan seadil-adilnya. Jadi saya mohon masalah ini, Musda kalau begini terus Partai Golkar Demak rusak. Sudah hanya penunjukan saja. Sudah mohon tutup saja. Sabar. Tidak ada sabar-sabaran. Pak Keamanan, tolong Pak Keamanan. Maaf, Pak Pimpinan Jawa Tengah. Tolong Pak untuk Keamanan. mediasi bahwa keputusan rapat ini kita nggak cacat. Benar. Mohon maaf, Pak Pimpinan. Jadi saya mohon maaf Pak aparat, karena ini ranah ruangan organisasi, saya mohon untuk dibawa stand B ketika memang kita butuhkan, nanti akan kita minta bantu kepada Bapak. Pak Joko Rosilo itu rapat ngapusi. Itu ada Pak Wakio itu soksi, sampean. Minta tolong Pak. Mohon maaf Pak. Di sini ada Tolong tadi komitmen kita tidak usah ribut, apalagi teman sendiri pukul-pukulan. Tolong. Mohon maaf. Tolong, nggak ada artinya memalukan itu. Ayo. Mohon tolong duduk yang baik. Untuk duduk kita selesaikan dengan baik. Ya. Oke, kita saya minta tolong. Jangan seperti itu, tidak baik ya. Tolong. Udah Mas Seni, saya minta tolong jenengan ini aparat desa sudah kita akui lagi, enggak usah ribut. Ya. Enggak baik gitu loh ya. Nanti ada tingkat 1 yang akan menerangkan ya. Ya, gitu ya. Makasih. Bisa kami lanjut? Jadi saya minta kepada tingkat 1 untuk mengklarifikasi ini. Kita mempersoalkan soal legalitas rencana Musda ini. Kita tahu DPP dan DPD 1 membuat juklak juknis terkait dengan perencanaan Musda. Di situ jelas ada tahapan-tahapan yang harus ditaati. Tahapan pertama adalah tahapan pembentukan panitia, tahapan persiapan yang di situ disebutkan ada pembentukan panitia. Maka untuk itu penyelenggaranya memang DPD, bukan ketua DPD. Jadi ini tolong dibedakan dulu. Penyelenggara kita adalah DPD. Saya selaku wakil ketua di bidang pemuda, olahraga dan seni merangkap ketua AMPG yang tertera dalam SK ini juga merupakan unsur DPD. Ya kan? Saudara Sutrisno Haji ini juga ketua OKK. Bagian unsur dari DPD. Ketika ada rapat tanggal 10 Juli ini, beliau Haji Sutrisno kita klarifikasi tidak ikut dan tidak mendapatkan undangan. Lah mohon maaf, ini harus diklarifikasi dulu persoalannya sehingga legalitas kita Musda ke depan itu baik. Kita siap, katakanlah kita akan ada rapat harian lagi, kemudian mempersiapkan bersama-sama menjadi dasar hukum kita untuk penyelenggaraan Musda, kita siap. Jadi tidak ada persoalan. Itu kan. Jadi mohon maaf Pak Pimpinan nggih. Jadi prinsipnya kita kepengen meluruskan bagaimana organisasi ini tertib, organisasi tahapan-tahapan ini berjalan dengan lancar. Jadi itu bagi kami
mohon diklarifikasi. Dan ketika ini saudara Haji Sutrisno tidak pernah diundang dan tidak mengikuti rapat, maka secara otomatis bahwa ini menjadi problem dan forum tidak bisa dilanjutkan. Butuh konsolidasi internal partai kembali. Terima kasih. Kami mohon untuk tingkat 1 karena menurut kami tahapan-tahapan itu sudah kami selesaikan. Ternyata jadwal kami mengajukan ke provinsi itu diberi waktu tanggal 20 Juli pada waktu itu. Kami serahkan kepada provinsi. Monggo. Terima kasih. Mohon maaf Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, kami minta untuk kita kepala boleh panas tapi hati tetap harus dingin. Jadi harus cooling down. Saya minta Bapak Ibu sekalian, karena kita ini adalah keluarga besar sendiri, rumah tangga sendiri. Jadi terkait dengan masalah pertemuan DPD Kabupaten Demak, yang tahu persis kan teman-teman dari Kabupaten Demak. Jadi tinggal DPD Demak notulensi rapat, daftar hadirnya rapat pada waktu itu, sehingga kan itu kan sebagai bukti bahwa bagian daripada tahapan. Saya kira Pak Warjo ada berkasnya di situ, sehingga kalau DPD 1 ditanyakan apakah rapatnya sah atau tidak, kan yang merasakan kan teman-teman di Demak sendiri. Jadi kami dari DPD 1 hanya mungkin berkas-berkasnya Pak Warjo bisa diinikan karena terkait dengan mekanisme rapat. Jadi tolonglah kita cooling down lah. Jadi segala sesuatunya kita coba bicarakan dengan baik-baik gitu. Jadi monggo Pak Warjo, yang tahu persis kan teman-teman DPD 2, kami dari DPD 1 setiap ada surat masuk ke DPD 1, kami tentunya kan tidak pernah menanyakan itu wis diproses sesuai aturan apa enggak, kan kita DPD 1 tidak tahu. Sehingga kami hanya menjadwalkan di saat ada jadwal yang kosong di kabupaten lain itu tidak tumpuk dengan kabupaten lain, maka kami jadwalkan musda itu. Jadi tolong permasalahan terkait dengan rapat di internal DPD 2, kami DPD 1 kembalikan lagi ke DPD 2 Kabupaten Demak. Saya kira gitu Pak. Kalau soal verifikasi dan lain-lain itu belum masuk ke situ, monggo yang itu dulu Pak. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya termasuk orang yang bertanggung jawab dalam forum ini. Tadi dia menyampaikan saya dimusyawarahkan dengan baik. Ono masalah dirembuk, ojo sampai do gelutan, kan itu. Ini harus kita udari bersama. Kalau meruntut dari awal memang hakikatnya aturan juklak, petunjuk organisasi apapun ini adalah ingin membentuk keteraturan, bukan berarti malah remuk-remukan, kan begitu. Setuju ya? Jadi memang kalau memang kita mau meruntut persiapan, memang DPD 1 tidak pernah artinya memantau secara intens apakah DPD Demak itu sudah rapat. Dalam aturan rapat itu dalam memutuskan keputusan itu minimal kalau pengurus Demak ini ada 20, minimal harus 10 orang atau 11 orang harus hadir. Itu kalau rapat mau memutuskan sesuatu. Lebih-lebih produk itu harus menjadi pertanggungjawaban. Sekarang tinggal kembali pada teman-teman DPD Demak. Kalau yang ditanyakan DPD 1, kalau rapat panitia musda DPD 1 harus hadir, wah itu saya kira tidak mungkin. Yang paling tahu adalah saudara sekalian. Karena ini adalah musyawarah dari saudara untuk saudara. Jadi misalnya pengurus Demak ini ada 60 misalnya. Betulkah bahwa ada minimal 50+1 pada waktu rapat itu hadir? Itu yang pertama. Apakah betul bahwa 60 orang itu diundang semua? Itu yang pertama. Baru andai kata misalnya kok tidak, harus ditawarkan pada forum itu. Saudara sekalian, ini apakah karena yang hadir dari 60 hanya 15, apakah rapat ini bisa dilanjutkan? Kalau 15 orang itu bisa mengatakan siap, saya bertanggung jawab, jalan. Tapi
kalau itu dalam kondisi yang aman-aman saja. Sehingga kalau suatu ketika ini nanti diprotes, saudara sekalian harus memberikan jawaban itu. Jadi tahapan itu dulu. Saya tidak tahu kalau kemudian saudara ini Muhammad Wahid ini mengatakan kapan nih rapatnya, di lapangan maupun nong pinggir jalan maupun nah, kita tidak tahu kalau yang ditanyakan di BD1. Tapi yang penting adalah ada tanggal berapa, rapatnya di mana, siapapun yang hadir, itu yang rapat itu harus bertanggung jawab, memutuskan apa itu di situ. Hasilnya apa disampaikan. Kemudian undangan. Sekarang ini zamannya tidak modern, zamannya modern. SMS pun bisa digunakan untuk undangan. WA bisa. Jadi sekarang ini mudah. Jadi oleh karena itu tinggal sekarang dari kita untuk kita. Supaya apa? Supaya tidak ramai. Saudara sekalian yang saya hormati, sejak awal maka Nyun Sewu musda-musda di 27 kabupaten kota, 29 ya Pak Soleh ya. Ini sudah berjalan. Paling gayeng adalah di Demak ini, paling gayeng. Jadi oleh karena itu saya minta apakah gayeng ini mau diterus-teruske, apa dimusyawarahkan dengan baik, monggo penjenengan yang tahu persis. Saya hadir kapanpun siap, yang penting asal semua tertib, semua taat pada aturan, dan semua ini menjunjung tinggi demokrasi yang baik. Monggo. Jadi tidak harus kalau memang ini nyata, walaupun tadi saya nyampaikan sampai pagi kita rembuk. Tapi kalau kemudian malah hasilnya kepukuran kok kursi yang mau, saya tidak mau, malu saya sama tentara-tentara di belakang itu. Jadi saya sama Pak Nur ini terus terang Pak Nur ini paling sabar tidak pagi. Saya termasuk orang yang tidak begitu sabar tadi. Saya sudah mau pulang tadi. Namun karena Pak Nur ini, wis Bal kamu tetap datang, kamu tanggung jawab. Walaupun pangkatku luwih dhuwur kowe tanggung jawab. Enggak bela pangkatan. Jadi oleh karena itu saya tetap, maka ini saya Bapak aparat ini dan sebagainya mohon ini. Kalau memang ini bisa dimusyawarahkan dengan baik, monggo dimusyawarahkan. Kalau tidak penyen jangan malu-malu. Pak polisi saya tidak sanggup daripada geger. Lebih baik saya musyawarahkan. Mulai runtut dari awal. Silakan. Mumpung masih ada waktu. Jadi diruntut. Kalau memang mau 15 hari diberitahuan. Nanti ini Pak Soleh, ini kepala sekretariat dan bendara ini biar nunggui kalau perlu. Rapatnya kapan, siapapun yang hadir, siapapun yang punya ini diruntut mulai awal. Jadi pada waktu nanti Pak Nur Rahmat datang, jebret, ini panjenengan sudah siap semua. Monggo. Jadi pada masuk kayak gini, urung-urung kayak buka, sing pidato urung rampung wis nongkono wis kampel-kampelengan maksum gitu. Jadi itu monggo. Jadi silakan ini dimusyawarahkan dengan baik, ditoto dengan baik berdasarkan aturan organisasi yang baik. Kalau panjenengan mau pakai juklak nomor 1 DPD 1 dan juklak DPP nomor 5 tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya waktu saja. Monggo dirembuk dengan baik. Nanti tentu saja kita akan musyawarahkan dengan baik dan DPD 1 tentu saja akan menjadi wasit yang baik. Kan begitu. Pak Nur mungkin? Kamu Jih? Jih, monggo. Ini Pak Nur kasihan ini. Pak Nur ini menurut dokter harus sudah kuntur ini mestinya. Tapi beliau saya gantian sekarang. Sekarang aku sing terima pelekodo Pak Nur ini. Monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Jadi seperti tadi pesan Mas Soleh, kita harus kepala dingin ya. Semua bisa dimusyawarahkan, tidak perlu emosi ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Iqbal, terima kasih sekali. Tapi ini catatan aja ya. Saya minta tolong kepada teman-teman yang pengurus ya. Itu kalau diundang ya hadir ya. Dan ini saya bukan cari masalah dan bukan menyalahkan. Jadi kita konsisten karena banyak pengurus yang tidak aktif juga ya, tidak aktif. Jadi kita sama-sama introspeksi dan kita sama-sama istilahnya tahu diri lah ya, tahu diri. Jadi untuk musda sore hari ini ya, ini masalah dilanjutkan dan tidak ya toh. Dan misalnya kok cacat tadi ditunda pun nggak masalah ya, nggak masalah.
bagi kita nggak ada masalah. Wong ini rumah tangga kita sendiri kok, ya, rumah tangga kita sendiri. Malu kita, ya, koncone dhewe ribut dhewe, sing tua orang ngerti tuane, sing enom juga orang ngerti nome, kan ora enak, ya. Monggo kalau memang ini tidak disepakat, ya, kita sepakati kapan nanti kita undang rapat lagi, tapi minta tolong karena sudah banyak pengurus yang tidak aktif sejumlah itu. Ada yang pindah di partai lain juga, ada yang jadi PNS, ya toh. Ini tolong introspeksi diri. Misal seperti Mas Wakio, ngomong terus terang saya, dia sudah nyalon di Gerindra, ya. Padahal namanya Soksi itu Soksi pendiri Partai Golkar. Mosok di Gerindra mendirikan Golkar, di sini kan ya tidak. Ini salah satu contoh lah. Kita juga jangan terus menyalahkan, ya, jangan terus menyalahkan. Jadi tolong teman-teman kalau masih merasa pengurus, kalau diundang ya hadir. Kadang-kadang wes aku nganut hasilnya, itu SMS. Engko bareng ono masalah ngene ribut, ya. Tolong, ya, mungkin monggo saya kembalikan ke pimpinan sidang dan mungkin ke bapak-bapak tingkat 1, ya, maupun yang wakili, kita umpama ditunda pun nggak ada masalah. Dan saya minta Mas stres tolong, ya, nggak etis lah Pak Haji mosok ngono, ya, ya sudah nyuwun sewu Pak Iqbal, ini kalau ditunda nggak ada masalah, jadi kita ngikutin, ya, nyuwun tolong kembali. Terima kasih, mungkin memediasi Pak. Nah, mediasi, jadi ini adalah problem produk hukum yang kita anggap masih kita ragukan. Oke, apa seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ya. Jadi kita terima kalau kemudian ini kesepakatannya ditunda, oke, kita tetapkan ditunda. Ya. Tapi bahwa problem-problem kita nanti akan dituntaskan. Karena apa? Siap. Ini hal penting. Yang pertama soal ternyata ketika kita mencoba membaca juklak juknis bahwa verifikasi soal keabsahan peserta itu dilakukan oleh kepanitiaan. Ini sangat kunci. Seperti bahwa saya mendapatkan SKS guru dari Pak Bowo. Misalnya ini contoh Pak, contoh dulu, ini tamsil. Jadi tidak menggugat sampean, ya. Ini contoh Kos Huruk misalnya. Sudah kemarin saya juga pergi Pak Tomo bahwa SK saya adalah sah. Misalnya ini nggak diundang. Terus kemudian ada MDI, ada Satkar Ulama yang jelas-jelas Pak Kiai Afandi Satkar Ulama memberi SK kepada Kiai. Terus kemudian MDI juga punya SK, artinya bahwa di sini soal keabsahan ormas. Sampai kemudian saya juga berkonfirmasi dengan Pak Sulami Anton Lami Suhadi. Artinya ini penting Pak, untuk bagaimana tidak terjadi konflik, ya kan? Biar ada penyelesaian soal keabsahan peserta. Kemarin kita, yang itu yang pertama ya. Yang kedua ada problem lain lagi, yaitu soal yang dianggap mustam di Kebonagung dan di Guntur karena alasan meninggal dan alasan pengunduran diri. Ini yang Guntur, saudara Junairoh itu ketika melaporkan, saya baca laporan forum silaturahim kecamatan itu, habis hari raya masih menandatangani atas nama ketua. Tapi kemudian kita baca, ya kan, kita baca pengunduran dirinya selaku ketua itu 2015. Nah ini kan harus dikonfrontasi. Ya, ya. Nah ini artinya masih banyak problem yang harus kita tuntaskan biar Jawa Tengah bisa memediasi independen sehingga keabsahan peserta kita sudah jelas, kita akan laksanakan musda. Monggo DPD rapat atau bagaimana keputusan kita mengikuti. Prinsipnya saya menerima apa yang kemudian menjadi opsi tawaran dari Pak Budi soal bahwa hari ini belum bisa dilanjut karena ada persoalan yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini adalah keabsahan terkait dengan pembentukan panitia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahid. Jadi saya minta tolong ini sedikit saya jawab dulu Pak Soleh. Jadi sebenarnya kalau ormas itu ormas Golkar, ya, yang mendirikan atau yang didirikan,
yang bersangkutan dapat SK itu sebenarnya diberikan ke DPD juga. Ini loh saya ketua ini loh saya ketua ini. Sampai saat ini teman-teman ada yang dapat SK tidak pernah dilaporkan ke Partai Golkar, diserahkan, tidak pernah. Jadi seperti SK itu seperti sertifikat dibawa pulang di rumah, tidak diberikan ke Golkar. Jadi kayak sertifikat sing iso dicekoke ning nggone BPD. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sama-sama ya, kita sama-sama ada kurang dan lebihnya. Monggo Pak Soleh, nggih. Nambahi Pak Budi. Jadi kalau tadi ada opsi terkait dengan ditunda dan sebagainya. Saya ada usul. Jadi gini Pak, saya kira nggak perlu ini ya. Kita buka musyawarah aja. Jadi pimpinan sidang membuka musyawarah antara Pak Budi dan teman-teman. Karena toh pengurusnya pun kan juga yang dimaksud di SK itu kan juga pada di sini. Ya. Kita musyawarahkan, mungkin di skor sebentar Pak pimpinan sidang. Musyawarah ini tujuannya pilihannya kan cuma dua. Satu, kalau memang musyawarah itu mengatakan bahwa kita bisa melanjutkan forum ini, itu kan juga salah satu bagian daripada musyawarah. Atau misalnya kita akan menunda forum ini, berarti kan mulai dari nol lagi, mulai dari rapat panitia dan sebagainya dan sebagainya. Instruksi Pak Soleh. Nah, ini saya usul. Nah ini gini aja real. Ini kan sama perlu mau giring begini. Jadi mohon maaf. Mas, bahwa ini kan ada pimpinan sidang. Bukan, ini Mas Sekretaris bendara hari ini nggak datang, nggak bisa. Ini ada pimpinan sidang. Kalau kagak saya dimusnahkan. Jadi pimpinan sidang, saya usul buka musyawarah. Skor misalnya 5 menit atau apa. Kalau musyawarah itu hasilnya adalah misalnya ditunda atau diteruskan atau bagaimana, ya itulah hasil musyawarah. Jadi saya tekankan lagi, saya tidak mau ini forumnya menjadi forum yang inilah kita musyawarahkan, kalaupun hasilnya harus ditunda, ya kita musyawarahkan. Jadi tidak ada yang otot-ototan atau keras-kerasan lah. Saya kira itu pimpinan. Ya. Jadi monggo mungkin tambahan 31 yang memfasilitasi untuk musyawarah. Iya, tambahan sedikit saja. Tingkat 1, tingkat 2 kita semua yang hadir di sini dari kemarin sudah memberikan kesempatan yang luas untuk DPD 2 menyelenggarakan kegiatan ini. Artinya apa? Kesempatan yang sudah diberikan itu tidak berhasil dimanfaatkan dengan cerdas oleh teman-teman di DPD 2 sehingga ada yang non sewu melipat, menggunting dalam lipatan, ngusak-ngusak, menduduki, nginjak-injak ADART. Maka untuk menghindari hal-hal yang demikian di kemudian hari, saya mengusulkan kepada DPP Partai Golkar Pak Kiai Haji Nur Ahmad dan DPD 1 Partai Golkar Kiai Haji Iqbal Wibisono untuk mengambil alih saja supaya kekeruhan, supaya kesemrautan, supaya kembuletan ini tidak berlanjut-lanjut lagi di Demak. Karena meskipun nanti kita lakukan lagi dari awal, tidak ada jaminan bahwa itu tidak terjadi lagi. Karena beberapa pengalaman yang lalu bahwa palsu memalsu tanda tangan, scan men-scan tanda tangan, menginisiasi pertemuan yang tidak ada, itu sudah menjadi kebiasaan di sini, Pak. Untuk itu, supaya jangan sampai terulang lagi hal-hal demikian yang maaf tidak terpuji untuk partai sebesar Golkar ini, saya serahkan ini semua kepada Yang Mulia DPP Partai Golkar dan DPD 1 Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih para peserta musda. Sesuai dengan saran tingkat 1, kita skoros selama 10 menit untuk bermusyawarah. Tadi disampaikan oleh saran dari tingkat 1, kami mohon bisa dihargai untuk saran tingkat 1, waktu kami skoros 10 menit